Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden. Yuk kita move on. Pilpres sudah usai, sudah selesai. Kita sukseskan, kita doakan agar pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf nanti sukses untuk memimpin bangsa kita. Insya Allah kita di luar akan berikan masukan, berikan kritik, koreksi, kalau keliru, tapi juga dorongan. Katakan ada kejutan dari PAN. Setelah itu apa gitu? Dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi di dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kata-kata itu sering kita dengar jika menyangkut politik. Dulu jadi lawan, sekarang jadi lawan. Hal itu pula terjadi ketika Jokowi melantik Zulkifli Hasan. Dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Saya betul-betul tidak paham. Ya ini tugas ya, amanah yang besar. Insya Allah kita di luar akan berikan masukan, berikan kritik, koreksi, kalau keliru, tapi juga dorongan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai Menteri Perdagangan Rabu 11 Juni 2022 dalam pemilu 2019 dan 2014 yang sangat sengit lalu. PAN berseberangan dengan partai pengusung Jokowi dan akhirnya kalah. Misalnya Pak, kan Bapak sekarang menjadi pendukung pemerintahan. Pak Amin Rais sendiri sangat vokal, sangat kritis terhadap pemerintahan. Itu sebetulnya mengganggu nggak sih Pak? Saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain. Ya. Yang akan dibutuhkan dilantik oleh Presiden, sekaligus mudah-mudahan ini akan memperkuat kabinet yang ada. Dengan pengalaman Presiden yang sudah 2 periode, yang sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas, dan itu maka kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet. Kita mendukung saja, tidak pakai syarat, ya nggak pakai syarat, nggak pakai itu dukung aja agar Pak Jokowi pemerintah sukses. Jadi hari ini tadi sudah kita lihat bersama dilantik Menteri dan Wakil Menteri. Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu mengenai COVID, dua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat. Mas, makan siang dengan Ketua Umum Parpol ada arti tersendiri Mas? Ya artinya kebetulan hari ini ada satu ketua umum baru kan gitu yang secara formal dikukuhkan. Dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sekarang. Ya kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman. Demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ya artinya ilmunya cukup, imannya kuat. Namun dengan masuknya Zulkifli Hasan sebagai mendak, posisi penjelas saat ini pun masuk ke dalam pemerintahan. Namun kalau kita melihat lagi ke belakang, warga pun sebenarnya bukan langkah yang mengejutkan. Karena sejak era reformasi, partai berlambang matahari ini selalu menjadi partai yang bergabung ke dalam pemerintahan. Dari isu-isu yang membuat jengkel Presiden, beberapa di antaranya adalah terkait dengan isu minyak goreng yang sudah berlarut-larut dan belum juga bisa diselesaikan.
Presiden Joko Widodo disebut bakal meresafel sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 15 Juni 2022. Sebelumnya, sejumlah tokoh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk makan siang. Isu reshuffle kabinet dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan pada Rabu 15 Juni ini. Ini dimulai ketika era Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati. Ada Al-Hilal Hamdi sebagai Menteri Tenaga Kerja, serta Hasbalah saat sebagai Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia lalu saat Megawati menjadi Presiden dan Hamzah Has menjadi Wapres. Ada Hatta Rajasa sebagai Menko Ristek. Lalu saat masa Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kala, Hatta Rajasa kembali masuk menjadi Mensesnek dan Bambang Sudibjo sebagai Menteri Pendidikan. Lalu pada periode kedua, SBY dan Wapres Budiono, Hatta Rajasa kembali masuk sebagai Menko Perekonomian. Lalu Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan dan Azwar Abu Bakar sebagai Menpan RB. Bahkan pada periode Jokowi pertama, lalu ada Asman Abnur sebagai Menpan RB. Dan kali ini Zulhas menjadi mendadak jadi PAN, walau kadang menjadi partai yang kalah saat pemilu. Pada akhirnya akan selalu bergabung pemerintahan. Yang begitu siapa yang diuntungkan dengan bergabungnya dalam pemerintahan. Dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Terkait Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Saya betul-betul tidak paham. Ya, ini tugas ya, amanah yang besar. Insya Allah kita di luar akan berikan masukan, berikan kritik, koreksi, kalau keliru, tapi juga dorongan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai Menteri Perdagangan Rabu 11 Juni 2022 dalam pemilu 2019 dan 2014 yang sangat sengit lalu. PAN berseberangan dengan partai pengusung Jokowi dan akhirnya kalah. misalnya Pak, kan Bapak sekarang menjadi pendukung pemerintahan. Pak Amin Rais sendiri sangat vokal, sangat kritis terhadap pemerintahan. Itu sebetulnya mengganggu nggak sih Pak? Saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain. Ya. Yang akan dibutuhkan dilantik oleh Presiden, sekaligus mudah-mudahan ini akan memperkuat kabinet yang ada. Dengan pengalaman Presiden yang sudah 2 periode, yang sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas, dan itu maka kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet. Kita mendukung saja, tidak pakai syarat, ya nggak pakai syarat, nggak pakai itu dukung aja agar Pak Jokowi pemerintah sukses. Jadi hari ini tadi sudah kita lihat bersama dilantik menteri dan wakil menteri. Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu mengenai COVID, dua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat. Mas, makan siang dengan Ketua Umum Parpol ada arti tersendiri, Mas? Ya, artinya kebetulan hari ini ada satu Ketua Umum baru kan gitu yang secara formal dikukuhkan. Dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sekarang. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman. Demokrasi dimusyawarahkan,
dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ya artinya ilmunya cukup, imannya kuat. Namun dengan masuknya Zulkifli Hasan